Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari debat capres kedua antara Prabowo versus Anies, yang mana bahas topiknya adalah etika dalam pertahanan. Jadi di mana kita perlu semakin tinggi jabatan ya, posisi ya, apalagi presiden itu paling tertinggi yang akan menggerakkan angkatan darat gitu kan, karena dia adalah panglima tertinggi, sehingga berbahaya kalau nggak ada etika gitu kan. Jadi semakin tinggi itu nilai itu di paling utama itu nilai, karena nggak bisa lagi teknis, karena teknis itu adalah urusan di bawahnya. Semakin besar organisasi, semakin tinggi jabatan, itu nilai yang diutamakan, bukan lagi hal teknis. Itu teknis itu adalah ketika organisasi itu masih kecil, bisa lah kita tuh turun tangan dalam hal teknis. Tapi kalau udah besar organisasi, kita tuh hanya tanamkan nilai guys. Nah itu. Jadi Pak Prabowo setuju dengan itu, tapi tentang masalah etika ya. Prabowo mengatakan bahwa jangan hasut-hasut rakyat gitu. Jangan hasut-hasut rakyat. Ya, jadi ini pasti nyindir Anies. Jadi dia mengira bahwa Anies itu sedang menghasut rakyat untuk ya bilang lihat tuh Prabowo nggak punya etika gitu kan. Padahal Anies tuh hanya tanpa gestur, dia hanya ngomong guys, speak. Dia ingin rakyat itu tahu bahwa pemimpin kita ini punya etika apa tidak. Makanya Anies sebagai wakil kita, bukan hanya wakil kita, Prabowo juga wakil kita, calon wakil kita juga Ganjar. Nah kita perlu dari statement bantuan dari orang ini untuk menanyakan bagaimana standar etik seorang pemimpin. Makanya itu jadi Anies itu adalah mewakili kita termasuk ketika menanyakan tentang standar etik Prabowo. Nah Prabowo mengatakan bahwa Anies ini walaupun kita pahami ya dia ngomong Anies, tapi kita tahu itu pasti untuk Anies ketika dia mengatakan bahwa jangan masuk rakyat. Jadi nggak ada hubungan sama masuk rakyat, enggak. Orang tuh ingin tahu, orang ingin tahu ya bagaimana standar etik Bapak itu ya, Pak Prabowo itu dalam hal pertahanan gitu. Nah, jadi gini, kalau ngomong mengasut ya itu harusnya dia nenggur Gibran. Prabowo ini nenggur Gibran. Gibran tuh mengasut ya, provokasi yang begini-begini ya ke pendukungnya 01. Itu kan mengasut nama guys, provokasi. Juga ketika Pak Prabowo tuh gaya-gaya silat gitu di panggung. Orang semua santai, ngomong, speak. Prabowo pakai gerakan gitu. Pakai kata-kata yang ya apa ya, kayak apa ya? Ya etik-etik indasmu gitu kan, atau ya macam-macam gitu guys. Jadi itu provokasi namanya menghasut rakyat. Jadi apa ya, kalau kita ingin, jadi kalau misal Pak Prabowo nanya ke Anies, kita tidak akan mengatakan itu menghasut rakyat. Misal Pak Prabowo nanya nih, Pak Anies, kemarin itu Pak Anies itu kan ada itu, Pak Anies itu kan anturnya pasangan AY. Lalu Pak Anies itu kan mengambil Mohaimin, itu gimana etika Pak Anies? Itu kita tidak katakan atau tuduh Prabowo itu menghasut rakyat, enggak. Kita perlu tahu itu. Bagaimana standar etik dari Anies, dan Anies sebenarnya sudah menjawab gitu sebelumnya gitu kan, bahwa itu adalah ya Anda tahu lah bagaimana kisahnya gitu kan. Saya sudah buat di konten saya beberapa waktu lalu dan saya sudah jelaskan dengan tuntas itu kan, bahwa itu hanyalah masalah hitung-hitungan, gak ada hubungan sama etika sama sekali, karena memang belum ada kepastian, masih semua itu masih posisi buntu guys, sesuatu yang belum ada hitam dan putih, sehingga semua bisa berubah, masih dinamis. Beda sama ini kan di pengadilan dengan cara yang tahu lah kan, dijelaskan memang melanggar etik, karena di situ ada pamannya gitu kan, yang membantu keponakannya untuk jadi cawapres gitu. Itu sudah dibuktikan oleh MA, Mahkamah Kehormatan gitu kan. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Anies itu malah melunjak Prabowo gitu, dengan mengatakan bahwa itu fakta Pak ya, Bapak tuh di dalam Kemenhan itu ada banyak proyek alutsista itu ya, pengadaan itu melibatkan orang dalam, PT ini, PT itu, orang-orang ini gitu kan. Nah, juga Bapak itu kata Anies nih, juga itu tadi masalah etik itu ketika Bapak melanggar etik dengan menerima cawapres Bapak yang sekarang ini yang itu dibuktikan melanggar etik oleh MK, Bapak menerima ya, bahkan Bapak di lain kesempatan itu Bapak tuh menghina atau apa ya, tidak menghargai itu dengan ya, dia nggak nyebut lah itu, karena kalau saya menyebut guys, karena yang etik indasmu gitu loh. Nah, Anies nggak mau nyebut karena bagi dia tuh nggak layak untuk disebut gitu kan, karena ya itu kayak apa ya, kok sebegitu remeh-temehnya, nggak etika gitu loh, tapi mengatakan bahwa etik indasmu gitu kan, harusnya kan introspeksi diri, oh ya ini melanggar etika gitu kan, ngapa sih teruskan gitu loh, itu harusnya guys. Nah, jadi di debat ini ya, Anies tuh masih membuktikan dan rakyat jadi tahu bahwa Pak Prabowo ini etiknya perlu ditanyakan. Ini bahaya ya untuk memimpin negeri sebesar ini ya, dengan rakyat yang banyak yang masih di bawah garis kemiskinan, sementara calon pemimpinnya itu etikanya masih dipertanyakan.
Yang bahaya guys, apalagi memimpin pasukan yang segitu kuat ya, TNI itu besar, bahaya. Bisa-bisa nanti TNI bukan digunakan lagi ya untuk sepertinya lah, bisa jadi digunakan nanti kayak rezim otoriter lainnya di mana-mana di negara untuk malah untuk melawan rakyat sendiri. Itu yang kita inginkan gitu kan, karena itu di etikanya dipertanyakan Prabowo ini gitu kan. Nah, oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.